Allah akhirnya akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Banyak orang tidak begitu peduli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Allah, karena mereka percaya bahwa pada akhirnya mereka akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Mereka akan lewat pintu samping. Alkitab berkata, "Oh, tidak seperti ini." Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saudara, dengan kasih karunia Allah, kita telah sampai pada akhir dari petualangan kita yang luar biasa. Pasal terakhir dari kitab Wahyu akan kami sajikan untuk Anda sekalian, dan tema kita kali ini adalah Yesus datang dan berkemenangan. Guru kita, yaitu Pak Yohanes, akan memberikan komentarnya tentang kemenangan Kristus yang spektakuler atas sistem dunia yang tidak mengindahkan Allah. Jika ada banyak hal dalam kitab ini yang merupakan misteri dan sulit untuk dimengerti, maka ada satu hal yang pasti, bahwa kedatangan Yesus yang tidak bisa dihindari. Maranatha. Apakah Anda ingin tahu seperti apakah itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti Anda masih penasaran dengan deskripsi yang luar biasa mengenai seperti apakah Yerusalem baru itu nanti yang turun dari langit, dari surga, seperti mempelai perempuan yang cantik jelita, siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Kota baru yang merepresentasikan Allah yang bersemayam bersama dengan manusia, serta detailnya yang lebih lagi akan dinyatakan dalam pasal 22 ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kita sekarang benar-benar fokus. Kita akan belajar dari Wahyu pasal 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Sekali lagi kita melihat simbol ini dengan angka 12. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tidak benar jika Allah hanya akan hidup dengan umat manusia saja. Namun juga ia akan memerintah dengan Sang Anak Domba, Yesus Kristus, selamanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat bahwa elemen yang paling luar biasa dalam Perjanjian Lama adalah untuk melihat wajah Allah dan mengenal namanya. Ini adalah hal-hal yang akan menjadi realita di kota yang baru ini. Berkat yang paling penting dalam Perjanjian Lama ini adalah bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Masih ingat ya? Ketika ada doa berkat di gereja, maka ada kalimat seperti ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana Allah menyinari segala sesuatu. Sekali lagi menyatakan berkatnya yang akan menjadi realita dalam kekekalan. Lalu ia, itu dalam kurung malaikat ya, berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada nabi
telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi saudara, dari ayat 7 dan seterusnya kita akan melihat bagian kesimpulan dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus akan mengatakan firman-Nya kepada semua orang. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Pada saat ini ada sebuah kejadian dan sepertinya saudara Yohanes memahami bahwa momen luar biasa yang membutuhkan penyembahan atau semacamnya, ia merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang perlu ia lakukan kepada malaikat yang ada di sana, yang telah menunjukkan segala sesuatu kepadanya dan atas kekaguman yang begitu menguasainya. Namun tiba-tiba malaikat tersebut sekali lagi menekankan mengenai apa yang paling penting dari awal sampai akhir. Allah sajalah yang layak disembah. Ini yang perlu digarisbawahi. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Dan Tuhan Yesus akan menyampaikan firman-Nya lagi sampai pada bagian akhir dari kitab Wahyu ini. Ia berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Raja di atas segala raja telah datang untuk memerintah selama-lamanya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana yang kita bisa amati di sini, Allah akan hidup selama-lamanya. Dan setiap orang yang menerima Yesus dalam kehidupan mereka, tempat tinggalnya kekal. Namun dalam bagian ini, ada beberapa hal yang penting bagi kita garis bawahi saudara. Pertama-tama, firman Tuhan Yesus, aku datang segera. Jelas sekali
bahwa kata segera ini adalah segera sesuai dengan cara pandang Allah. Yohanes telah menerima perintah jangan menggulung kitab ini dan memeteraikan nubuat ini, karena aku akan datang segera. Ketika kita tidak sangka-sangka Tuhan Yesus anak manusia itu akan datang, Ia adalah yang awal dan yang akhir, dan peringatan yang diberikan dalam bagian akhir dari firman Tuhan ini jelas sekali, saudara. Setiap orang harus apa? Membuat keputusannya. Jadi mari kita memperhatikan dengan baik, saudara. Tidak penting kita tahu segala sesuatu di dalam Alkitab, tahu segala cerita tentang Yesus, telah membaca semua firman yang indah, mengingat setiap ayat. Jika kita tidak memiliki komitmen kepada Mesias, anak Daud, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yang suatu hari nanti akan datang kembali. Ia akan memberi peringatan kepada kita bersama. Aku akan segera kembali. Jadi firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa barang siapa yang haus, silahkan datang dan minum dari kasih karunia Allah. Minum dari air hidup. Allah dalam Yesus Kristus menawarkan kehidupan, pengampunan, dan hidup yang baru di dalam Kristus, memperbaharui jiwa dan hati kita, hidup baru dalam pengampunan, dan semua ini oleh karena kasih karunia Yesus Kristus yang indah, yang telah menang melalui kematian dan kebangkitannya dari kayu salib. Dan Ia jelas sekali berkata bahwa setiap orang yang menolak firman-Nya, setiap orang yang disebut anjing-anjing di sini, yang telah gagal secara rohani di hadapan Allah, setiap orang yang melakukan sihir dan segala sesuatu yang menentang Allah, seperti perzinahan yang umum terjadi di dunia kita hari-hari ini. Pembunuh, penjinah, orang-orang yang melakukan kepalsuan agama, setiap orang yang ditolak Allah akan dibuang dari kota kudus Allah dan tidak akan mendapat bagian di dalamnya. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kesimpulan untuk mengakhiri hal ini, yaitu bahwa Ia akan datang segera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi, sampai kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita bersyukur. Lutut kita bertelut dan wajah kita tersungkur ke tanah dengan hati yang takut, merindukan Tuhan kita, berharap untuk bersama-sama dengan Dia, melihat dunia yang semakin mengerikan, yang dihancurkan oleh karena dosa, dengan segala kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki Allah. Hanya dengan patah hati saja, hati yang remuk, kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan dan berdoa, "Datanglah, ya Tuhan Yesus." Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Wahyu pasal yang ke-22 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Yesus datang dan berkemenangan. Baiklah, sekarang kita akan beranjak pada bagian tanya jawab. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Pak Yohanes, mengapa ada sungai air kehidupan? Pohon kehidupan yang dinyatakan dalam bagian ini, yaitu pada bagian akhir dari kitab Wahyu ini. Ya Pak Oti, tentu ini merupakan sesuatu yang mengejutkan. Kita nggak tahu sebenarnya apakah kita sedang membaca bagian awal dari kitab Kejadian ataukah bagian akhir dari kitab Wahyu. Kita bingung mungkin ya. Ya, kita akan melihat bagaimana malaikat menunjukkan kepada Yohanes tentang sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal. Wow, kita nggak bisa bayangkan. Nggak ada sampah. Warnanya jernih. Ya mungkin kalau ada ikannya bisa lihat ikannya berenang ya. Dan kita juga melihat dalam bagian ini sebuah referensi dari pohon kehidupan yang tumbuh di tepi sungai, berhadap-hadapan. Wow, bisa kita bayangkan rindang sekali. Ada pohon yang tumbuh, kemudian ada sungai yang mengalir yang jernih sekali. Kebenarannya adalah bahwa ada detail yang diberikan di sini, yaitu bahwa pohon ini berbuah 12 kali dalam 1 tahun. Dan daunnya akan menyembuhkan bangsa-bangsa.
Ini adalah mungkin obat herbal ya, atau obat yang berasal dari tanaman dalam konteks Yerusalem bagi semua orang. Dan jelas sekali bahwa ini semua memiliki elemen simbolis di dalamnya. Namun apa yang kita sadari dalam bagian ini, saudara? Kita menyadari dan diingatkan mengenai Taman Eden. Taman Eden merupakan referensi bagi kita akan permulaan segala sesuatu. Dan Taman Eden juga melihat atau menggambarkan di dalamnya ada sungai-sungai. Ya, ada satu sungai, yaitu sungai kehidupan. Dan pohon kehidupan juga terdapat di Taman Eden. Pohon di mana jalan untuk menuju ke tempat tersebut dimeteraikan, dijaga, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa untuk makan dari pohon tersebut. Mengapa dimeteraikan? Karena manusia mengejar imoralitas dan kehidupan kekal yang terpisah dari Allah. Sebagaimana yang kita lihat hari-hari ini, banyak orang mengejar hal-hal yang bersifat imoralitas, kekekalan dan hubungan dengan dunia ilahi. Tanpa Allah, nggak mungkin kita memperoleh semuanya ini. Apa yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa Sang Anak Domba, Yesus Kristus, sekarang hidup bersama dengan orang-orang yang telah Ia tebus. Dan orang-orang ini akan mendapatkan akses jalan kepada kehidupan yang kekal. Yang digambarkan di sini dengan sungai, di mana terdapat pohon kehidupan, untuk kembali kepada kehidupan yang luar biasa, dari manusia yang mula-mula kepada hal-hal yang seperti semula. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Yang cukup menarik perhatian kita dalam bagian ini adalah bagaimana Yesus berfirman, Ia akan kembali segera. Bagaimana sekarang Pak Yonat? Karena Dia juga masih belum kembali. Apakah kata segera ini diartikan untuk Rasul Yohanes dan bukan untuk kita? Pak Oti, masalah yang terdapat di sini adalah jam. Siapakah yang harus kita perhatikan? Jika kita berpikir berdasarkan pengamatan kronologis, sepertinya Kristus lama sekali untuk datang. Namun ketika kita membandingkan dengan seluruh cerita keselamatan mengenai kekekalan, jelas sekali bahwa kedatangan Kristus ini memang segera dan bisa terjadi kapan saja. Dan meskipun hal ini sepertinya lama sekali, ada beberapa orang yang mungkin akan berkata, Surat Petrus saja mengatakan hal tersebut. Kebenarannya adalah bahwa Kristus akan kembali segera sesuai dengan waktu yang Ia telah tetapkan sendiri. Meskipun bagi kita sepertinya lama sekali. Nah, ketika orang-orang tidak mengharapkannya, maka saatnya akan tiba. Akhir dari segala sesuatu akan terjadi. Akan menjadi realita sesuai dengan segala sesuatu yang telah kita pelajari di dalam firman Tuhan. Berikutnya bagaimana kita bisa memahami bagian terakhir dari kitab Wahyu pasal yang ke-22, Pak? Yang berbicara mengenai peringatan untuk menambah atau mengurangi segala sesuatu yang terdapat dalam kitab Wahyu ini dari nubuatan yang dinyatakan. Sepertinya ini merupakan sesuatu yang serius. Benarkah begitu, Pak Yon? Tentu saja, Pak Otia. Jadi kita perlu memperhatikan dengan seksama hal-hal ini. Pertanyaan pertama adalah mengapa? Karena secara spesifik firman ini berkaitan dengan kitab Wahyu sebagai penyingkapan yang diberikan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang perlu menambahkan atau mengurangi semua ini. Mungkin ada orang-orang tertentu yang ketika memperhatikan halaman demi halaman dalam Alkitab, akhirnya menyobek bagian tersebut, hanya karena nggak suka dengan bagian tersebut. Dan ada juga orang-orang yang membuat atau menambahkan nubuatan baru, hal-hal yang tidak berasal dari firman Tuhan. Nah, peringatan dalam kitab Wahyu ini
tidak hanya dimaksudkan untuk kitab Wahyu saja. Namun karena kitab ini merupakan kitab kesimpulan dari firman Tuhan, kita perlu memahami bahwa segala sesuatu dalam firman Tuhan nggak boleh ditambah atau dikurangi. Karena jelas sekali bahwa ini adalah firman ilahi. Demikian Pak Oti. Jadi apa yang bisa kita katakan mengenai hadiah akhir, Pak? Melihat wajahnya dan nama yang tertulis di dahi mereka. Mengapa demikian, Pak Yohanes? Apa sebenarnya yang merupakan kebahagiaan sejati? Apa artinya Allah bersemayam di antara manusia? Apa kaitan semua ini dengan sukacita kekal yang telah ada sejak lama dinyanyikan dalam himne Kristen? Masalahnya adalah bahwa jauh di dalam hati manusia ada sebuah ruang kosong. Dan tempat yang kosong ini perlu diisi dengan hubungan dengan Allah. Apa yang menjadi tanda identitas Allah? Tanda apakah sebagaimana yang bisa kita katakan? Siapakah Allah secara spesifik dalam ungkapan wajah Allah? Wajah seseoranglah yang menyatakan identitasnya. Makanya kita foto, SIM, KTP, lihat wajahnya. Oh ya, ini berarti si A, si B. Nama juga akan menjadi identitas seseorang. Jadi apa yang terjadi adalah bahwa kita akan melihat wajah Tuhan. Dan ini mungkin merupakan referensi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Untuk melihat wajahnya, ia memiliki nama yang tertulis di dahi, bertentangan dengan orang-orang yang mengikuti binatang tersebut. Semua ini berarti bahwa kita akan memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Kita akan bersama-sama dengan Sang Pencipta yang telah menciptakan kita semua. Dan yang jelas sekali akan mengisi kita dengan sukacita yang kekal dan abadi. Baiklah Pak Yohanes, satu pertanyaan lagi. Ayat yang ke-15 dari pasal yang ke-22 kitab Wahyu ini. Kita akan melihat daftar orang-orang yang gagal. Dan sekarang kita akan melihat detail di sana. Ada yang disebut anjing-anjing. Nah, mengapa hal ini muncul lagi Pak Yohanes? Ya Pak Oti, sekali lagi gagasan yang banyak dimiliki oleh orang-orang adalah bahwa Allah akhirnya akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Ya, banyak orang nggak begitu peduli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Karena mereka percaya bahwa pada akhirnya mereka akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Mereka akan lewat pintu belakang. Alkitab berkata, tidak seperti ini. Setiap orang yang merupakan budak dosa, terlibat dengan perdukunan, immoralitas, para pembunuh, pezina, orang-orang yang berdusta dalam hal agama, mereka inilah yang disebut anjing-anjing. Dan anjing dalam hal ini merupakan referensi dari orang-orang yang tidak murni. Mereka seperti anjing-anjing yang dicampakkan keluar dalam zaman Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, setiap orang yang gagal di hadapan Allah, setiap orang yang tidak diterima Allah karena perbuatan mereka, sekali lagi, setiap orang yang tidak mencuci pakaian mereka dengan darah anak domba, yang belum menerima Kristus dan memilih untuk tinggal di dalam dosa-dosa mereka, orang-orang ini tidak akan masuk dalam hadirat Allah di dalam kekekalan. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Bagi Anda yang setia untuk mendengarkan program ini, tetaplah untuk bersama dengan kami, karena petualangan kita belum berakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh suatu sukacita besar karena kita bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Setelah 613 pelajaran dalam 39 kitab dalam Perjanjian Lama, dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Mulai dari penciptaan manusia dan penciptaan alam semesta, mulai dari cerita Israel dalam Perjanjian Lama sampai kepada Yesus Kristus, gereja, surat-surat para rasul, dan pada akhirnya kitab Wahyu. Dan kita telah sampai kepada pelajaran terakhir kita dalam pasal 22 yang berbicara mengenai Yesus datang dan berkemenangan. Jelas sekali ada sebuah janji yang jelas dan teguh bahwa perkataan-perkataan ini, firman-firman ini adalah benar. Dan suatu hari nanti,
Tuhan kita, Juru Selamat kita akan datang. Dan kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Dan jika kita berbicara mengenai hal ini, jika kita berbicara mengenai kehidupan masa depan, mengenai kehidupan kekal, apakah yang paling menarik perhatian kita? Mungkin banyak orang yang akan berkata, aku akan hidup di mana jalan dari tempat tersebut terbuat dari emas. Akhirnya aku tidak akan sakit atau menderita. Aku rabun jauh, jadi mungkin aku akan melihat dengan jelas lagi. Aku sudah tua, jadi di surga nanti aku tidak akan mengalami penderitaan fisik lagi. Aku tidak akan mengalami depresi lagi. Aku akan hidup dalam sebuah rumah yang indah. Dan rumahku di bumi ini selalu kotor. Ada banyak orang yang mengatakan banyak hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenarannya adalah apa yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita pada akhir pelajaran ini dan dalam kesimpulan akhir kita adalah sebuah pesan yang bisa kita temukan dalam kidung pujian kuno yang mengungkapkan apa yang seharusnya dikehendaki oleh hati kita yang berkata, suatu hari nanti aku akan berjumpa dengan penebusku, dan aku akan bersama-sama dengan dia. Aku akan berjumpa dengan penyelamatku. Tanda di tangannya akan kurenungkan. Dan pujian yang kita dengar ini adalah kerinduan kita akan sorga. Di tempat megah ini, aku akan menemukan sahabat, saudara dalam Kristus, yang akan kulihat sekali lagi. Namun sebelum mereka, ketika aku sampai ke surga, Yesuslah yang kurindukan. Aku ingin bertemu dengannya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam melanjutkan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.